Kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang babnya fi wujubil inqiyad li hukmillahi. Terjemah bebasnya, Islam artinya tunduk dan patuh secara totalitas kepada Allah. Saya ingin sampaikan pengantar sedikit bahwa ketika kita berislam itu secara kebahasan Islam itu artinya al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh secara total. Karenanya ketika mendiskusikan tema agama dan ada perintah larangan yang secara lugas disebut dalam Al-Quran atau hadis sahih, kita nggak punya pilihan kecuali melakukan, nggak ada opsi pilihan. Dan apapun yang Allah atau Nabi, Allah dan Nabi syariatkan untuk kita hanya punya satu pilihan, yaitu melaksanakan, lalu menambah kalau Anda mau, mencari hikmah di baliknya. Mengapa kita diharamkan mengkonsumsi, minum atau makan khamr? Ingat definisi khamr itu sesuatu yang memabukkan saat dimakan atau diminum. Jadi kalau Anda naik angkot mabuk itu bukan khamr, kecuali kalau angkotnya Anda makan. Khamr itu menutupi akal, jadi kita tidak bisa berpikir secara baik, tidak bisa konsentrasi dengan baik, dan seterusnya. Tidak perlu didefinisikan lah khamr itu. Kita tidak punya pilihan kecuali patuh. Jangan minum dan makan khamr, itu pilihannya. Tidak ada pilihan lain. Karena Allah melarang, Nabi melarang. Baru Anda cari hikmahnya. Kenapa khamr dilarang? Oh, kalau orang mengkonsumsi khamr tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa mengendarai mobil dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Anda pikirkan lagi, yang diharamkan cuma khamr, yang halal masih banyak. Khamr haram, tapi es kelapa halal, es teh manis halal, es cincau mah halal, es cendol dawet 500-an gak pakai ketan halal, es es jus halal, kopi pahit halal, kopi manis halal, kopi basi ya halal tapi jangan diminum. Pokoknya banyak yang halal, teman-teman. Allah melarang babi, jangan dimakan babi. Sudah, kita nggak punya pilihan kecuali jangan makan babi. Baru Anda cari hikmahnya. Ternyata babi itu diharamkan karena ini. Misalnya Anda kalau makan hewan darat kan harus disembelih ya. Nah, babi itu kan nggak punya leher. Anda nyembelih lehernya mana? Anda bayangin babi deh. Ada lehernya nggak sih itu? Jangan-jangan seluruh badannya adalah leher gitu. Leher yang ada kakinya. Karena nggak ada badan. Kalau kemudian Anda dapat hikmahnya, alhamdulillah. Kalau nggak dapat hikmahnya, ya udah, emang mentok. Emang otak Anda sampainya segitu gitu. Tapi babi itu mengandung cacing pita, dan sekarang ada teknologi yang bisa membuat cacing pitanya mati. Teman-teman, keharaman babi bukan karena cacing pita, tapi haram karena Allah mengharamkan. Bahwa ada cacing pita, yaitu bagian dari alasan atau hikmah yang bisa kita sampaikan kenapa babi diharamkan. Kalaupun nanti nggak ada cacing pita gimana? Tetap haram. Kalau babinya disembelih, haram. Kalau ada makanan babi dijual ya, daging kaleng, daging babi tapi merek kalengnya onta, tetap haram. Kan mereknya onta, Pak? Iya, karena dagingnya babi. Ini halal nih, air putih halal. Yang di gelas apa ini? Oh, bukan jus. Ada cincau. Makasih ya. Lalu ada lagi, misalnya Anda kalau mau sholat disuruh wudhu. Wudhu itu berarti mukanya yang dibersihkan pakai air. Anda akan tanya, kenapa dibersihkan pakai air mukanya? Sementara orang batal wudhu kan kentut. Harusnya yang dibasuh air itu adalah pantat. Ya, jawabannya karena Allah nyuruh seperti itu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Baru Anda cari hikmahnya. Apa hikmahnya orang yang kentut yang dibersihkan mukanya? Ya karena muka itu yang terpapar debu, terpapar matahari gitu.
Yang kedua, kalau kita tiap kali kentut harus cebok, kayaknya pantat kita basah, teman-teman. Ya Allah, cebok lagi nih. Ya. Anda mau wudhu bukannya ngusap muka, malah ngusap pantat. Ini tempat wudhunya tertutup jadinya. Terus gimana? Ya cari hikmahnya, tapi hikmah itu bukan alasan. Yang lain misalnya, kalau kita sholat 5 waktu, sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4, sholat maghrib 3. Kenapa sih angka-angka ini gitu? Kenapa nggak disamain aja semua gitu? 3 semua, 2 semua, atau 4 semua? Nah, itu Allah yang menentukan. Anda cuma cari hikmah. Tapi kan kalau subuh itu kan waktu yang bagus buat olahraga. Harusnya rakaatnya yang banyak supaya sehat. Lawang 2 rakaat aja banyak yang nggak sholat, apalagi tambah rakaatnya. Ada itu. Jelas-jelas subuh 2 rakaat yang bolong banyak, Anda tambah jadi 4, ya makin malas orang. Tapi kalau zuhur kan orang lagi capek, malah 4 rakaat. Teman-teman, hikmah itu Anda boleh cari, tapi yang kita lakukan bukan berdasarkan hikmah. Yang kita lakukan karena Allah memerintahkan dan Rasul memerintahkan. Itu keberislaman kita. Jadi Allah bilang apa, ikuti saja. Lalu cari hikmahnya. Allah larang apa, ikuti. Jangan kita lakukan tentunya. Lalu kita cari hikmahnya. Nanti banyak lagi hal-hal lain yang bisa jadi contoh. Secara umum, Islam adalah al-khudu wal inqiyad. Kita tunduk pada Allah dan taat totalitas. Lalu kenapa kita kalau salat menghadap kiblat? Ya memang Allah nyuruh, awal liwajhaka syatrul masjidil haram. Lalu baru Anda cari hikmahnya. Oh, hikmahnya kalau menghadap kiblat salatnya jadi rapi gitu. Rapi menghadap ke satu arah yang sama. Orang kita kalau upacara bendera juga harus rapi kok ya. Tegap gerak, istirahat tempat gerak, kencang kanan gerak, harus rapi, enak dilihat. Bayangkan kalau upacara bendera ada yang menghadap utara, selatan, timur, barat, ya nggak enak upacara benderanya. Tapi itu bukan alasan kenapa kita menghadap kiblat. Alasannya karena Allah perintahkan. Dan semua yang diperintahkan Allah dan Nabi pasti baik, walaupun kita nggak tahu. Termasuk semua yang dilarang Allah adalah pasti buruk, walaupun kadang kita tidak tahu.